Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selalu sehat ya? Anak-anak, hari Senin nanti anak-anak sudah belajar dengan jadwal baru. Nah, hari Senin ada pelajaran tema kan? Nah, hendaknya anak-anak sebelum belajar Senin nanti, anak-anak sudah tahu terlebih dahulu apa saja materinya. Anak-anak, untuk tema yang akan kita pelajari hari Senin adalah tentang sumber daya alam Indonesia, bentuk muka bumi Indonesia. Lalu anak-anak akan belajar SBDP tentang kolase, montanse, dan mozaik. Nah, SBDP ini materinya adalah tentang seni rupa teknik tempel. Nah, anak-anak, apa saja itu? Simak pembahasan dari Ibu ya. Anak-anak, pada pertemuan lalu, anak-anak sudah tahu kan bahwa tanaman padi dan tanaman teh itu ditanam di daerah yang berbeda. Nah, mengapa tanaman padi dan tanaman teh itu ditanam di daerah yang berbeda? Nah, mari simak penjelasan Ibu. Tanaman padi dan tanaman teh tumbuh di daerah yang berbeda agar kedua tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Tanaman padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Nah, daerah yang seperti apa ini? Daerah ini adalah daerah yang memiliki tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Lalu, tanaman teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan memiliki tanah yang cocok untuk tanaman teh. Adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak, dari penjelasan penanaman padi dan teh tadi, kita dapat ketahui bahwa sebelum menanam tumbuhan, kita harus mengetahui keadaan suhu atau iklim, lalu adanya sinar matahari, dan jenis tanah tempat penanaman tanaman tersebut. Nah, apa saja iklim yang ada di Indonesia? Anak-anak, ternyata Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, mengapa Indonesia memiliki iklim tropis? Indonesia memiliki iklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis khayalan yang membagi bola dunia menjadi 2. Nah, negara-negara yang dilintasi garis ini memiliki cuaca yang panas dan lembab. Selain negara Indonesia, ada lagi negara lain yang memiliki cuaca panas dan lembab, yaitu Brazil dan Kolombia. Nah, anak-anak tadi sudah lihat kan garis khatulistiwa ada petanya. Nah, peta Indonesia bentuk muka buminya itu beraneka ragam. Nah, kita lihat ya dari peta ini ya. Nah, terlihat warna oranye itu adalah tanda daerah pegunungan. Lalu warna hijau tanda daerah perbukitan. Warna coklat daerah dataran tinggi. Lalu warna kuning daerah dataran rendah. Nah, bentuk muka bumi Indonesia ini disebut dengan keadaan fisiografis. Apa itu fisiografis? Nah, untuk mengetahui apa itu fisiografis, anak-anak silakan baca materi di PowerPoint yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang
Ibu akan beritahu jenis-jenis tanah apa saja yang ada di Indonesia selain jenis untuk tanaman padi dan tanaman teh tadi. Nah, simak penjelasan Ibu ya. Yang pertama ada tanah aluvial. Yang kedua ada tanah andosol. Ketiga, tanah entisol. Keempat, tanah grumosol. Kelima, tanah humus. Keenam, tanah inseptol. Ketujuh, tanah laterit. Kedelapan, tanah latosol. 9, tanah litosol. Dan 10, tanah kapur. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, anak-anak silakan baca PowerPoint yang sudah Ibu share ya. Di sana sudah Ibu jelaskan lengkap tentang pengertian tanahnya, lalu tanaman apa saja yang cocok ditanam di tanah tersebut. Oke anak-anak? Oke. Nah, sekarang anak-anak dengar penjelasan Ibu tentang seni rupa teknik tempel. Seni rupa teknik tempel itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu ada kolase, lalu yang kedua ada montase, lalu yang ketiga ada mozaik. Nah, apa saja itu? Mari dengar penjelasan Ibu lagi ya. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah tahu ya jenis-jenis seni rupa tempel. Nah ada 3, kolase, montase, dan mozaik. Ibu akan jelaskan kolase terlebih dahulu ya. Kolase merupakan suatu teknik seni menempel berbagai macam bahan pada permukaan gambar dan termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Lalu, montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan beberapa gambar dari sumber yang berbeda disusun sehingga menjadi karya seni yang baru. Nah, sumber gambar ini bisa didapatkan dari majalah, koran, buku, brosur, dan lain sebagainya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau kita bisa sebut dengan bekas. Lalu yang ketiga, mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Contohnya seperti biji-bijian. Lalu teknik membuatnya ditempel menggunakan lem pada bidang yang datar. Anak-anak, untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa lihat di buku tema 3 halaman 61. Nah anak-anak, setelah mendengar beberapa penjelasan dari Ibu, anak-anak mesti membaca penjelasan yang lebih lengkapnya di PowerPoint yang sudah Ibu berikan ya. Nah anak-anak, jangan lupa untuk membaca PowerPoint tersebut. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa hari Senin untuk kelompok 1 PTMT. Lalu sampai jumpa di Zoom untuk hari Senin anak-anak yang belajar dari rumah ya. Bye-bye.